Rasanya hari ini hidup ini kok terlalu cepat. Jarang di antara kita yang bisa menikmati hidup. Jadi hari ini hidup kita kayak dikejar-kejar. Kalian lebih disetir oleh keinginan-keinginanmu yang kadang-kadang tidak relevan. Biasanya keinginan ini jauh lebih mahal. Maka untuk bisa memenuhi keinginanmu, kamu perlu kerja keras. Kamu perlu melakukan multitasking tadi. Kamu perlu cepat melakukan ini itu biar segera melakukan yang lain, biar dapat uang banyak, biar bisa memenuhi keinginan-keinginanmu. Ingin terus belanja, dan untuk itu kita perlu biaya, dan untuk banyak biaya kita perlu banyak kerja, bila perlu lembur, bila perlu lupa istirahat, dan seterusnya. Coba deh, berhenti sebentar, jangan lari terus, jangan jalan terus, berhenti sebentar, tengok dirimu, tanyakan pada dirimu, saya ini terlalu cepat enggak sih? Aku ini bisa menikmati hari-hariku apa enggak sih? Gimana memulai slow living ini? Kalau bahasa sehari-hari, ngeremnya bagaimana Pak? Ini sudah terlanjur cepat ini ritme hidup saya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Oke, bismillah, kita mulai ya. Yang pertama, problem utama slow living adalah fast culture. Fast culture itu budaya hidup inginnya serba cepat. Kadang-kadang orang tidak pakai istilah fast, kadang pakai istilah instan. Inginnya langsung saja, tidak sabar proses. Semua hal dicari bagaimana cepatnya. Siapa paling cepat, dialah yang paling hebat. Dulu kita belajar ini dari, ada filosof, dulu pernah kita kaji, namanya Paul Virilio, yang punya teori dromologi. Ini juga bagian dari kritik terhadap peradaban kita hari ini. Jadi peradaban kita hari ini itu peradaban yang fast. Apa-apa pingin cepat. Jadi ya termasuk ngaji gini, ayo teman-teman siapa yang kalau dengerin YouTube dicepatkan 2 kali speed, 3 kali speed. Itu kan kalian tidak sabar. Pingin langsung aja lah, to the point saja lah. Kalau sekarang kalian disuruh baca buku juga malas, Pak langsung intinya apa gitu aja loh. Terus kamu tanya ChatGPT, kamu googling dan lain sebagainya. Jadi kamu apa-apa ingin serba cepat. Nanti kita kaji ya, apa sih negatifnya? Ya tentu saja ada positifnya, cepat itu kan jadi efektif. Tapi apa sih negatifnya kalau kita apa-apa pingin cepat? Karena rasanya hari ini hidup ini kok terlalu cepat. Jarang di antara kita yang bisa menikmati hidup. Nanti kita lihat ya, di titik-titik mana sih kelirunya kita hidup yang terlalu cepat itu. Kenapa sih kok fast culture itu kurang tepat? Kritik pertama, fast culture itu seringkali lebih menurunkan kualitas hidup. Obsesi terhadap kecepatan sering membuat kita tidak menikmati hidup. Kita lebih fokus pada kuantitas bukan kualitas. Kalian kuliah misalnya, targetmu kan tercepat, terbaik. Dan terbaik itu IPK. Ini kuantitas. Jadi bukan saya kuliah biar pinter, jadi orang berkualitas, menguasai ilmu ini itu kan tidak jadi targetmu. Targetmu itu ya pokoknya
pada waktunya 4 tahun pas ya lulus, kalau bisa sebelumnya. Kemudian IPK-nya harus yang paling tinggi. Targetmu target kuantitas. Orang yang dikejar waktu, yang model fast itu, tentu saja dia tidak menikmati kuliahnya. Kenapa? Tiap hari pikiranmu adalah gimana caranya nilai tinggi, gimana caranya cepat lulus, itu terus. Jadi mungkin nanti setelah kamu lulus baru kamu sadar, iya ya saya 4 tahun kuliah itu ngapain saja ya kemarin, rasanya kok gak dapat apa-apa selain ijazah dan gelar. Ya meskipun tidak kebalikannya, jangan merasa kalau begitu saya kemarin kuliahnya santai-santai bolos terus, bener ya Pak. Enggak. Ya sangsoyo. Nanti ada rumusnya slow living itu. Tapi kita sering mengukur sesuatu yang seharusnya berhubungan dengan kualitas, tapi secara kuantitas saja. Kita males capek-capek neliti wataknya orang ini kayak gimana. Ya sudahlah, lebih gampang dilihat dia cara berpakaiannya bagaimana, dia punya tato apa enggak dia. Kita lebih suka yang seperti ini. Lebih melihat kuantitas daripada kualitas. Ini efek fast culture. Ya, kalau mengamati wataknya akan lama, Pak. Kalau harus bergaul lama dulu, kalau meneliti kedalaman batinnya, ya sudah lama dilihat saja biasanya. Cara ngomongnya sopan apa enggak, bajunya pakai baju takwa apa pakai jin apa pakai. Nah, itu cara kita selama ini. Kenapa dituntut cepat? Akhirnya apa? Karena ingin selalu cepat, kita melewatkan pengalaman-pengalaman berharga. Kita jalani, tapi kita kan ingin segera selesai. Akhirnya tidak bisa menikmati. Kamu lupa dulu punya teman ini, punya teman itu yang asiknya seperti ini. Kalau ngobrol dengan yang teman yang ini, itu tegangnya begini. Kalau ngobrol, kamu tidak bisa menikmati itu. Oke, karena kamu terpacu oleh tadi hal yang ingin kamu raih secara cepat. Maka kata Honore, kadang-kadang fast culture itu membuat hidup kita dangkal. Kita seperti robot autopilot, jalan saja pokoknya. Kita tidak bisa menikmati. Misalnya kalian ngaji malam hari ini, itu ya mungkin fokus. Saya ingin segera laporan ke teman-teman bahwa malam ini saya hadir ngaji. Terus kamu fokus. Lupa kamu akhirnya tidak menikmati. Kamu sibuk nyari angle yang tepat untuk foto. Kamu sibuk. Jadi fokusmu ke situ. Tidak bisa menikmati enaknya kopi yang dibuat teman-teman takmir. Tidak bisa melihat kiri kanan temanmu, mungkin ada yang luar biasa dan lain sebagainya. Jadi fast culture membuat kualitas hidup kita menurun. Kita jadi dangkal. Kenapa? Kita tidak menghayati, tidak mendalami hidup kita. Kita seperti mesin, seperti robot yang jalan begitu saja. Kata Honore, di era yang dibanjiri media, kaya data, tiap hari kita pindah-pindah saluran, juga ada game-game komputer, kita telah kehilangan seni untuk tidak melakukan apapun. Mengabaikan kebisingan dan gangguan di latar belakang, memperlambat diri dan sekedar menyendiri dengan pikiran kita. Jadi hari ini kata Honore, pada era yang secanggih ini, kita sekarang tidak bisa tidak melakukan apapun kata Honore. Hidup kita kayak dikejar-kejar. Kita tidak bisa mengabaikan godaan bisingan di sekitar kita. Kita tidak bisa melambatkan diri. Kita tidak bisa asik menyendiri dengan pikiran kita. Kalau zaman dulu ada anak muda misalnya nongkrong sendirian ngelamun, itu biasanya terus jadi bahan guyonan. Tapi sekarang tidak ada anak ngelamun. Yang ada ya anak asik dengan gadgetnya.
Padahal ngelamun sambil mikiran melayang kemana-mana itu kan ada keasikannya sendiri. Mungkin yo terus dimarahi sama orang tuamu, kakean ngelamun, kesurupan kowe kok kesambet kowe kan mesti begitu tadi. Biar waktunya tidak lowong. Tapi paling tidak di situ kalian sedang menikmati dirimu dan pikiranmu dan khayalanmu. Itu kan keasikan sendiri. Tapi hari ini jarang orang begitu. Kalian saja waktu sendirian apa ya kan mesti gadgetmu main. Kamu mesti nyekrol TikTok, nyekrol Instagram. Kamu tidak bisa menikmati hidupmu sendiri. Jadi kata Honore, kita kehilangan seni tidak melakukan apa-apa. Jadi tidak melakukan apa-apa itu ada seninya juga gitu. Tapi kamu tidak bisa. Buktinya apa? Kamu gelisah kalau tidak melakukan apa-apa. Oh, kamu nganggur kan stres. Tapi kalau kata Honore, ada seninya itu jadi nganggur itu. Kenapa? Kamu pinginnya melakukan sesuatu, kerja, terus ini itu terus. Padahal ya hidup itu ya tidak hanya isi, tapi harus berjeda antara isi, ya kadang kosong, kadang isi, kadang kosong. Itulah keutuhannya hidup. Kadang gas, kadang rem. Kalau isi semua, tidak ada pori-porinya, meledak hidupmu. Jadi kritik yang pertama, kualitas hidup kita turun. Pada akhirnya meskipun teknologi kita tambah hebat. Yang kedua, kritiknya kesehatan jadi taruhan. Budaya serba cepat membuat orang kelelahan, stres, muncul banyak tekanan untuk produktif. Jadi banyak orang burnout. Burnout itu ya sudah nyalanya hilang, habis kayak lampu kehabisan minyak. Karena apa? Kerja terus. Tidak ada ruang untuk istirahat, tidak ada ruang untuk kita santai-santai. Kita jadi kayak mesin, bukan kayak manusia. Itu efek kedua. Nanti ada istilah namanya hustle culture. Jadi hustle culture itu budaya kita, cara hidup, cara berpikir kita yang menuntut untuk kerja keras terus. Orang itu hebat kalau sibuk terus. Tidak peduli waktu, tidak peduli kesehatan. Kalau ada orang bilang saya sibuk ini, wah luar biasa kamu. Masih muda sudah sesibuk itu rasanya bangga. Jadi mengagungkan kerja keras sebagai sesuatu yang ideal. Nah, coba cek ya, kalian gaya hidupmu seperti ini apa tidak. Jadi ciri-cirinya hustle culture itu yang pertama, kerja tanpa henti. Membuatmu kayak tadi lampu kehabisan minyak, kamu kelelahan, stres terus, mentalmu geser sudah. Kerja terus. Yang kedua apa? Pingin produktif terus. Kamu merasa kalau tidak produktif, kamu tidak berharga. Itu yang disebut toxic productivity. Menjadikan produktivitas sebagai ukuran utama bahwa kamu berharga. Maka kamu terus jadi kelelahan. Kemudian mengglorifikasi kelelahan. Lelah, kurang tidur itu menunjukkan berarti saya ini orang yang penting, saya ini orang yang sibuk, saya ini. Itu kamu glorifikasi, Pak. Tidak kayak kalian tiap hari rebahan saja, nganggur saja. Lihat saya ini loh sibuk, waktuku itu penuh sekarang ini. Itu glorifikasi kelelahan ini. Kalian berarti gayamu hustle culture. Dan hidupmu tidak seimbang. Antara kerja, kesehatan, kehidupan pribadi, hobi, dan lain sebagainya, kacau ritmenya. Ini yang disebut hustle culture. Coba kalian cek dirimu ya, kalian punya visi itu enggak? Ya mungkin sekarang belum sesibuk itu, tapi kalau di pikiranmu begitu, bahwa orang yang sibuk enggak ada waktu sama sekali, itulah orang hebat. Saya harus begitu, saya harus produktif terus-menerus. Kamu terancam masuk budaya ini. Yang ini ya membahayakan bagi kesehatanmu.
jasmani maupun rohani. Jadi kesehatan batinmu maupun kesehatan lahiriahmu. Coba kamu mindset, kalau mindsetmu masih begini, coba diadaptasi, disesuaikan lagi. Kritik ketiga, konsumerisme. Jadi peradaban hari ini dicirikan oleh konsumerisme. Kenapa konsumerisme? Ya kita ingin belanja, ingin membeli, ingin banyak uang demi memenuhi ini itu. Dan untuk bisa memenuhi keinginan konsumen kita, ya kita harus kerja keras, kita harus terus-menerus. Jadi hari ini kita sulit membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ini dua hal yang berbeda. Makan itu kebutuhan, makan enak itu keinginan. Pakai baju itu kebutuhan, pakai baju yang bermerek itu keinginan. Konsumerisme itu kalian lebih disetir oleh keinginan-keinginanmu yang kadang-kadang tidak relevan. Biasanya keinginan ini jauh lebih mahal. Maka untuk bisa memenuhi keinginanmu, kamu perlu kerja keras. Kamu perlu melakukan multitasking tadi. Kamu perlu cepat melakukan ini itu biar segera melakukan yang lain, biar dapat uang banyak, biar bisa memenuhi keinginan-keinginanmu. Jadi peradaban konsumerisme membuat kita ingin terus belanja, dan untuk itu kita perlu biaya, dan untuk banyak biaya kita perlu banyak kerja, bila perlu lembur, bila perlu lupa istirahat, dan seterusnya. Jadi lingkaran setannya di situ. Jadi kita, pokoknya hidup kita hari ini kan hidup untuk belanja. Kerja untuk belanja, kan kerjaanmu tiap hari buka Shopee, buka Tokopedia. Oke ya, jadi berarti apa? Fast culture itu mempromosikan gaya hidup yang merugikan, tidak hanya secara emosional tapi juga secara ekonomi, secara sosial. Solusinya apa? Itulah nanti yang kita sebut slow living. Baik, ambil nafas dulu, istirahat dulu ya, boleh. Nanti dianggap tidak menikmati kalau ngomong terus 2 jam. Mari kita nikmati momen kita malam hari ini biar kita bersyukur. Oke ya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke tema utama kita. Slow living. Slow living itu, ini kalau dari bukunya ya, maknanya secara umum filosofi hidup yang menekankan pentingnya memperlambat ritme untuk menikmati momen, mendalami pengalaman, dan menghargai kualitas daripada kuantitas dalam segala aspek kehidupan. Jadi karena memang peradaban kita hari ini agak terlalu cepat, ada pentingnya kita lambatkan sedikit. Nanti di bagian bukunya yang lain beliau bilang begini, slow living itu satu revolusi budaya yang menentang anggapan bahwa lebih cepat selalu lebih baik. Jadi jangan didefinisikan cepat pasti lebih baik. Filosofis slow, kata Honore, bukan tentang melakukan segala sesuatu dengan kecepatan lambat. Jadi meskipun begitu bukan kok terus ayo kalau begitu berlambat-lambat, bukan itu. Tetapi berusaha melakukan segala sesuatu dengan kecepatan yang tepat. Jadi karena sebelumnya kita terlalu cepat, fast culture kan perlu diperlambat. Diperlambat itu biar ketemu ritmenya yang pas.
Jadi targetnya bukan berlambat-lambat, tapi menemukan ritme yang tepat, yang pas. Karena kemarin terlalu cepat. Jadi slow living itu bukan hidup yang santai-santai, males-males, nge-slow saja. Tidak begitu, tapi hidup yang tepat kecepatannya. Kata Honore, menikmati jam dan menit daripada sekedar menghitungnya. Kita selama ini kan lebih banyak menghitung waktu, bukan menikmati waktu. Sudah berapa jam ngaji kita ini? Wah, kurang berapa menit lagi ya. Saya kok rasanya sudah tidak betah ini. Saya kan, kamu tidak bisa menikmati momen, kamu menghitung waktu tiap hari. Wah, sudah kuliah semester 2 sekarang, atau semester 3 sekarang. Berarti kurang 2 tahun 3 bulan. Kamu ngitung waktu terus. Wah, usia saya sekarang sudah 25 tahun lagi, berarti nanti ditanya kapan nikah ini mesti. Karena kamu ngitung waktu. Kamu tidak bisa menikmati waktu yang kamu lakukan selama ini menghitung waktu. Dan itu menyiksa. Tidak enak menghitung waktu itu. Nah, slow living filosofinya apa? Menikmati waktu, jam dan menit daripada sekedar menghitungnya. Melakukan segala sesuatu sebaik mungkin, bukan secepat mungkin. Filosofi ini tentang kualitas, bukan kuantitas dalam segala hal. Mulai dari pekerjaan, makanan, hingga mengasuh anak. Jadi ini beliau ingin semacam revolusi. Yuk manusia mulai ngerem, manusia mulai melambatkan diri. Jangan terlalu cepat, terlalu ambisius, itu merusak. Oke, baik. Semoga sudah bisa ditangkap ya maksudnya slow living. Setelah ini kita belajar 3 gaya hidup yang banyak dijelaskan oleh Carl Honore tentang slow living. Yang pertama slow food, yang kedua slow traveling, dan yang ketiga slow parenting. Kita awali dari slow food. Seperti apa sih slow food? Tadi kan ada kritik pada fast food. Apa sih pesan dari gerakan slow food? Yang pertama jelas ya, melawan budaya fast food. Kalau fast food, makanan itu hanya dilihat jadi bahan bakarnya tubuh. Jadi hanya melihat itu. Kemudian ya biasanya makanan olahan, nutrisinya kurang, cara makannya tergesa-gesa dan lain sebagainya. Namanya fast food yang makannya mungkin tergesa-gesa. Biar cepat habis terus melakukan pekerjaan yang lain. Sementara slow food mendorong kita untuk menikmati makanan sebagai ritual yang penuh perhatian, melibatkan bahan yang berkualitas, waktu memasak dinikmati, dan kebersamaan dalam menyantapnya. Nah, ini mungkin tadi ya banyak diinspirasi di desa-desa, itu kan lebih slow food. Kemudian menghargai proses memasak. Kalau di peradaban modern banyak orang mencari cara cepat masak atau tidak usah masak sama sekali, eman-eman waktunya. Tapi slow food ini menganggap proses masak itu penting. Penting meluangkan waktu untuk masak sendiri, bahan-bahan segar yang dibeli sendiri. Dan memasak itu pengalaman berharga, tidak sekedar tugas, tidak sekedar kewajiban. Kalau teman-teman sudah bisa menikmati momen indahnya memasak, nah ini kalian sudah mulai masuk ke ranah slow food. Yo, ndak laki-laki, ndak perempuan. Nah, sekarang kan banyak malah yang cowok-cowok yang juga chef ya. Saya ndak tahu kalian apa bisa masak apa ndak. Tapi biasanya kalau kalian masak sendiri,
itu rasanya seperti apapun, ayo saja dimakan. Sudah terlanjur dimasak. Itu nikmatnya orang masak sendiri. Saya ngalami dulu di pondok itu begitu, bisa rasanya kayak opo, anunya kayak opo, dimakan saja. Dan indah kebersamaannya, proses masaknya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, slow food itu punya visi tadi ya, bahan makan yang lokal dan berkelanjutan. Kalau fast food itu bahan-bahan yang diproduksi massal, yang kadang-kadang dampaknya buruk pada lingkungan dan juga efeknya untuk industri lokal. Kalau slow food bahannya lokal, organik, musiman, sesuai musimnya. Sehingga rasanya, kualitasnya itu dijamin. Juga mendukung petani-petani dan produsen lokal. Slow food menikmati makanan dengan perlahan-lahan, mengunyah dengan penuh perhatian, menikmati rasa dan aroma. Kalau fast food cepat yang penting. Kalau fast food makanan itu individual, sifatnya isolatif. Kalau individual itu maksudnya orang lebih makan sendiri-sendiri. Kalau slow food itu makan bisa jadi sarana mempererat hubungan sosial. Jadi bareng-bareng. Slow food ini menghargai tradisi kuliner lokal. Kalau fast food itu biasanya pakai standar global. Ini gerakan yang tadi ya diawali di Italia. Kalau yang dikagumi oleh Calhonore itu tradisi kuliner itu ya Italia dan Perancis. Itu mereka kalau makan itu ada ritualnya sendiri yang mungkin kalian melihatnya agak ribet, tapi itulah bagian dari menikmati makanan. Baik, ini satu project sendiri gimana kita mempopulerkan slow food. Boleh nanti kalian mungkin ada yang terinspirasi bikin semacam upaya ya. Yang lain-lain pakai judul fast food, kamu mungkin bikin warung yang judulnya slow food. Nanti masaknya lama ndak apa-apa, dinikmati. Jadi nanti kalau pelanggannya nggak pakai lama ya, oh ndak bisa, di sini slow food. Jadi kita santai, silakan dinikmati. Baik, ini yang jadi fokusnya owner. Yang kedua, slow travel. Ini tadi yang kok transportasi traveling itu. Banyak di antara kita yang melakukan perjalanan tapi tidak bisa menikmati perjalanan karena orientasi cepat tadi. Maka beliau menawarkan semacam slow travel. Slow travel itu fokus juga pada proses, tidak hanya tujuan. Kalau fast travel itu yang dilihat biasanya tujuannya, gimana caranya nyampe cepat ke sana. Tapi kalau slow travel itu menikmati proses perjalanannya, menikmati pemandangannya, menikmati ketemu banyak orang, berinteraksi banyak orang, menikmati momen kesendirian, lihat pemandangan pinggir jalan. Ini namanya slow travel. Kalau kalian di jalannya terburu-buru, segera ingin sampai di tujuan, itu kan kalian tidak peduli sekelilingmu ada apa, yang dipikiranmu pokoknya tujuan saja. Tapi slow travel itu bisa menikmati perjalanan. Dan mungkin ini penting hari ini, apalagi di tengah situasi tambah macet. Itu kalian harus bisa menikmati perjalanan. Mungkin waktu macet itu momenmu untuk lihat kiri kanan, menikmati pemandangan. Ada orang ngamuk, ada orang stres, ada orang itu. Oh, beda-beda ya manusia itu. Ini slow travel. Kemudian slow travel itu biasanya karena menikmati perjalanan lebih santai. Sementara yang fast travel itu bisa stres karena jadwalnya ketat. Ini mungkin kalian kalau misalnya ada touring kemana itu yang jadwalnya ketat sekali, jam 8 sampai jam 9 ke sini, terus jam 9 terus, jadi kalian baru di tempat rekreasinya baru santai-santai
Kelompok dari sini dipanggil, silahkan kumpul di bisnya, sudah ditunggu. Itu kan kamu ke susu-susu terus. Tidak bisa menikmati. Kamu terus stres, wah khawatir ketinggalan bisnya, khawatir tidak bareng sama temannya. Maka upayakan bisa slow travel, menikmati perjalanan. Kemudian slow travel itu biasanya lebih ramah lingkungan, kata Honore. Kendaraan-kendaraan yang lebih cepat itu biasanya lebih boros BBM-nya. Lebih tidak ramah lingkungan dengan polusinya. Coba cek slow travel yang lebih lambat. Pakai sepeda, jalan kaki, kereta zaman dulu itu ya lebih nikmat. Slow travel. Zaman saya kecil dulu masih banyak orang mungkin jualan ya, apa yang pakai sapi itu, yang ada keretanya terus sapinya jalan kadang antar kabupaten pelan-pelan di. Saya dulu kalau ke sekolah sering gandol orang yang bawa sapi itu. Sekarang tidak ada, saya jarang ya. Jadi, nah ini slow travel, kamu bisa menikmati perjalanan, kamu bisa lihat kiri kanan, asik lihat keindahan pemandangan dan lain sebagainya. Ini slow travel. Lanjut. Slow travel membuat kita santai dan banyak waktu untuk merenung. Fast travel tidak ada waktu. Waktunya padat, lari-lari, dikejar-kejar terus oleh timing. Dan slow travel biasanya lebih ramah untuk ekonomi lokal karena orang menghabiskan waktu lebih panjang, menginapnya di penginapan-penginapan lokal, restoran keluarga, souvenir kerajinan tangan dan lain sebagainya itu lebih lokal. Kalau yang fast travel biasanya ya industri pariwisata besar, global dan lain sebagainya. Jadi ini ranah kedua yang banyak dikritisi oleh Karl Honore. Kita kan tiap hari melakukan perjalanan tapi kita jarang menikmati jalan. Kita biasanya dikejar-kejar oleh tujuan. Lanjut. Sekarang slow parenting yang tadi beliau gelisah karena beli buku untuk anaknya tadi loh. Buku cerita. Nah, terus menginspirasi gagasan slow parenting. Apa yang harus dilakukan dengan slow parenting? Yang pertama, banyak orang tua hari ini yang membebani anaknya dengan berbagai aktivitas. Yo sekolah, yo les, yo olahraga, kursus ini itu. Pinginnya anaknya jadi unggul di segala bidang. Dari 7 pelajaran, yang lain 999, yang 16 saja itu terus anaknya diamuk, dikursuskan, dianukan. Ini banyak sekali beban yang diberikan pada anak-anak. Slow parenting itu apa? Anak-anak tidak membutuhkan jadwal sepenuh itu. Mereka lebih banyak butuh waktu untuk bermain bebas, waktu untuk bermimpi, mengeksplorasi dunia dengan cara mereka sendiri. Bayangkan sekarang anak-anak yo full, misalnya ada yang di sekolah, nanti pulang sore les, setelah les terus pulang sebentar, terus habis maghrib ngaji. Dileskan ngaji, setelah itu ke ngaji disuruh belajar ngerjain PR buat besok. Tidak ada waktunya mereka untuk belajar. Nggak ada waktunya untuk bermain. Tidak ada waktu mereka bebas. Ini maka prinsip pertama slow parenting apa? Kurangi jadwal yang berlebihan. Yang kedua, slow parenting itu memberi kebebasan pada anak. Iya memang ada hal-hal yang harus diatur orang tua, tapi beri juga anak hal-hal yang dimana mereka memutuskan sendiri.
Orang tua modern itu banyak cenderung mengatur setiap aspek kehidupan anaknya. Sampai hal-hal paling kecil. Mbok sudah kalau yang tidak terlalu urgent biarkan anak ini memutuskan sendiri. Misalnya sekedar sore ini pakai baju apa ya biar dia milih sendiri. Ada banyak hal yang tidak penting biar dia milih sendiri. Mungkin termasuk ingin makan apa besok dan lain sebagainya. Tapi biasanya orang tua itu cenderung ngatur semuanya. Biarkan anak-anak bebas belajar dari pengalaman mereka. Biarkan mereka latihan milih, latihan mandiri, biar mereka percaya dengan dirinya. Jadi ini slow parenting. Biasanya kita itu yang punya anak itu agak terlalu posesif sama anaknya. Khawatir ini, khawatir itu, maka A sampai Z-nya diatur. Akhirnya apa? Anak ini jadi tidak mandiri. Dia tidak percaya diri memutuskan sendiri. Dia selalu ragu-ragu karena selama ini diputuskan oleh orang tuanya. Khawatir salah dia, mungkin ditanyakan lagi ke orang tuanya, ini benar tidak saya begini? Karena dia selama ini selalu diputuskan, tidak memutuskan sendiri. Jadi prinsip kedua, beri bebasan pada anak-anak, biar mereka percaya diri dan merasa dihargai. Jangan lupa, anak-anak usia awal, usia ABG, usia SMP itu biasanya krisis eksistensial mereka adalah krisis pencarian jati diri. Mereka ingin diakui. Cuma biasanya kita mengabaikan itu dengan cara ngatur segala hal. Seolah-olah mereka itu tidak layak memutuskan untuk hidupnya sendiri. Nah ini terus biasanya mereka krisis, terus memberontak, melakukan hal-hal yang kadang-kadang negatif. Maka jangan kaget. Perilaku kriminal yang muncul hari ini kadang-kadang yang melakukan anak kecil-kecil. Masih SMP dan lain sebagainya. Terus tadi ada istilah ritme alami. Jangan lupa anak-anak kita juga punya ritmenya sendiri. Kadang-kadang orang tua memaksakan ritme orang tua untuk mereka. Jadi perkembangan mereka, cara belajar mereka itu anak-anak sudah levelnya. Jangan dibandingkan dengan orang tua. Kadang-kadang kita marahi mereka kalau tidak melakukan ini itu, yang ini itu orang tua. Itu levelnya orang tua yang melakukan yang sehebat itu, sedahsyat itu. Nah, kita sering memaksakan itu pada anak-anak kita. Standar orang tua kita pakaikan untuk anak-anak. Ini masalah kita hari ini. Kita tidak melihat bahwa dulu kita waktu kecil misalnya mungkin jauh lebih jelek, jauh lebih lemah daripada anak-anak kita. Ya tentu saja dengan standar orang tua sekarang mereka di bawah kita. Tapi ya mereka ada ritmenya sendiri. Kita sering memaksakan ritme kita untuk mereka. Ya wajar saja kalau anak-anak banyak mainnya. Terus orang tuanya marah. Main terus tiap hari main game saja. Iya memang anak-anak. Itulah usia mereka. Itu yang sering kita lupakan. Kita pakai standar kita untuk mereka. Ritme kita untuk mereka. Kemudian kritiknya Honoré lagi, hari ini orang tua lebih banyak fokus pada prestasi anaknya daripada kualitas hubungan dengan anaknya. Jadi anak-anak ini jadi jalan untuk kebanggaan orang tuanya, sehingga kemana-mana yang dituntut ke anak-anak ini mereka harus berprestasi ini, berprestasi itu, bisa ini, bisa itu, akademik lah, olahraga lah, dan lain sebagainya. Sementara hubungan yang lebih dekat, lebih dalam tidak terjalin. Jadi padahal anak-anak ini membutuhkan waktu
kebersamaan yang berkualitas dengan orang tua. Sementara orang tua abai dengan itu. Orang tua pada anaknya banyak isinya hanya menuntut saja. Menuntut ini, menuntut itu. Lupa bahwa mereka juga manusia yang punya keinginan sendiri, yang punya cita-cita sendiri, dan juga punya ritmenya sendiri. Lanjut. Tipsnya sekarang. Pak, sejak tadi kan diajari caranya slow, hidup yang slow. Nah, sekarang memulainya bagaimana? Gimana memulai slow living ini? Kalau bahasa sehari-hari, ngeremnya bagaimana, Pak? Ini sudah terlanjur cepat ini ritme hidup saya. Yang pertama, breathe. Ini sebenarnya diambil dari salah satu wawancara dengan Honore. Breathe itu bernafas dalam-dalam. Ini awalnya ya, ambekan. Ya masuk mau ndak bernafas. Tapi bernafas yang dalam maksudnya. Bernafas yang dalam itu lumayan meredakan tensi, lumayan meredakan ketegangan, lumayan ngerem. Kalau kalian sedang sumpek apapun, ambil nafas sedalam-dalamnya, diulang sampai 3 kali, itu bisa turun. Oke, jadi yo paling ndak darahnya ndak naik lagi, menstabilkan tekanan darah, memperlambat detak jantung. Coba ambil nafas, breathe, ngerem. Jadi kalau sedang ngalami kok kemurungsung sekali, tergesa-gesa sekali, keburu-buru sekali, ambil nafas dulu. Yang kedua, speed audit. Speed audit itu coba deh berhenti sebentar, jangan lari terus, jangan jalan terus, berhenti sebentar, tengok dirimu, tanyakan pada dirimu, saya ini terlalu cepat enggak sih? Aku ini bisa menikmati hari-hariku apa enggak sih? Nah, ini namanya speed audit. Iya, ternyata saya ini terlalu cepat, autopilot saja hidup saya tidak menikmati sama sekali. Saatnya direset, diatur ulang berarti. Oke, kemudian downsize your calendar. Kalau kalian jadwalmu penuh, banyak, sekarang buat prioritas. Yang tidak penting buangan. Biar tidak sesibuk itu dirimu. Jadi lihat jadwalmu, misalnya minggu depan apa saja, pilihlah yang paling tidak penting, sisihkan. Tidak usah dijadwal. Saya tidak tahu kalian punya itu apa enggak. Pak, saya itu fast living tapi tidak terjadwal, Pak. Rasanya kayak sibuk kayak itu, tapi ya tidak jelas semua. Ya berarti kamu pilih aktivitas-aktivitas yang pokok, yang penting, yang harus kamu lakukan. Sisanya saatnya kamu istirahat, ambil nafas, menikmati hidup. Jadi misalnya, Pak, saya itu yang pokok-pokok ya kuliah, Pak. Kuliah itu dalam seminggu 5 kali, Pak. Hari ini jam sekian, hari ini jam sekian. Terus saya ada lagi ngaji, Pak, jam sekian, sekian. Berarti sisanya saatnya kamu pendinginan. Oke, itu namanya downsize your calendar. Kemudian schedule unscheduled time. Jadi kalau memang begitu padatnya, tidak bisa ada yang disisihkan, jadwalkan waktu tanpa kegiatan. Jadi istirahatnya dijadwal berarti, santainya dijadwal, ngeremnya dijadwal. Atau set aside more in between time. Set aside more in between time itu, kalau selama ini kalian jadwal istirahatmu pendek, tambahi lagi. Jeda antar kegiatan mungkin 10 menit, tambahi jadi 15 menit. Ya jangan panjang-panjang. Nanti nggak jadi melakukan yang kegiatan selanjutnya, ya tambah 20 menit atau 25 menit boleh. Itu namanya ngambil jeda untuk ambil nafas. Terus unplug. Unplug itu artinya melepas.
siaplah melepas hal-hal yang memang tidak penting, tidak vital, tidak primer. Kalau tidak, ya kamu akan ditelan oleh kesibukan hal-hal yang tidak penting. Misalnya tadi loh, bukan berarti main gadget itu jelek, tapi kan terus-terusan main gadget itu negatifnya banyak. Maka dijadwal, terus dijeda, dilatih dirimu nyapih gadget. Nah, ini namanya unplug. Mungkin bukan gadget, mungkin kesibukan apa yang itu sebenarnya tidak terlalu penting tapi menyita terlalu banyak waktumu. Nah, itu kamu harus siap menyapihnya, melepasnya. Karena kalau kamu tidak bisa itu, ya tetap kamu rasanya sibuk sekali tapi tidak ada hasil apa-apa, cuma dapat lelah saja. Dan yang terakhir, lakukan, ini istilahnya ritual. Ritual yang mendukung perlambatan. Itu kalau di Honore dicontohkan antara lain merajut. Ini mungkin untuk teman-teman yang putri ya. Ngerajut itu melatih kesabaran, melatih pelambatan. Berkebun juga begitu. Membaca, termasuk masak, termasuk melukis. Ini melatih jiwa kita agar gampang cooling down. Jadi agar lebih tenang, lebih sabar, lebih stabil. Itu bikin ritual-ritualmu sendiri. Mungkin kamu mau bikin dengan cara ngaji kah, zikir kah, wirid kah, boleh. Bikin acaramu sendiri. Yang acara ini jenis slow. Yang tidak butuh keburu-buru, yang bisa kamu nikmati. Jadi mulainya dari mana boleh kamu awali dari sini. Setelah itu kemudian baru masuk ke konsep-konsep besar tadi. Slow food, slow parenting, slow traveling. Dan kamu slowkan semua aspek-aspek hidup yang kemarin terlalu cepat. Baik, saya kira itu ya teman-teman, latihan slow living. Ini tema terakhir untuk membuat kita hidup tenang. Masih ada. Oh, ini ayatnya. Iyalah, kita akhiri dengan ngaji memang. Jadi ada ayatnya ternyata. Kenapa kita jangan terlalu cepat tergesa-gesa? Ya kan sudah disindir itu, ada ayat, ada hadis. Kalau di ayat ada wakanal insanu ajula. Memang sudah diberitahu oleh Allah manusia itu punya sifat ajulah, tergesa-gesa. Berarti apa? Hati-hati. Begitu kalian lengah, kalian akan terjebak di sifat tergesa-gesa ini dalam banyak hal. Juga diperingatkan oleh Rasulullah, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Tenang itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan. Berarti tergesa-gesa itu temannya setan. Fast culture tadi berarti banyak setannya. Kalian tergesa-gesa, akhirnya banyak melesetnya, terus menyesal. Ayo hidup yang tenang, hidup yang mutmainnah.